Selamat pagi, perkenalkan nama saya Winda, NIM 200203007. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Induksi Hormon Pregnant Mare Serum Gonadotropin atau PMSG dengan dosis yang berbeda terhadap pematangan gonad ikan peres atau Osteocoelus capenni. Jurnal ini dari jurnalnya Romi Darliansyah, Said Afda El Rahimi, dan Iwan Hasri. Ikan peres termasuk dalam famili Cyprinidae yang berpotensi untuk dikembangkan. Ikan peres adalah ikan natif yang dominan tersebar di danau Laut Tawar. Nilai ekonomis yang tinggi, kelestarian lingkungan, serta keuntungan bagi para pembudidaya menjadikan ikan peres sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk unggulan perikanan budidaya. Pengembangan ikan peres saat ini sudah dilakukan, namun dalam pengembangannya masih terkendala dalam penguasaan teknologi, pembenihan seperti pemijahan musiman, kematangan induk, serta kurangnya ketersediaan benih. Keberhasilan pengembangan budidaya ikan peres ini sangat ditentukan oleh penyediaan benih yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Apabila ketersediaan induk yang matang gonad tidak memadai dapat menghambat ketersediaan benih secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian teknologi yang mampu mempercepat kematangan gonad. Strategi pematangan gonad dapat dilakukan dengan memanipulasi faktor lingkungan, pakan, dan hormonal. Selain itu, yang berperan penting dalam pematangan gonad adalah proses fitogenesis yang berada di bawah pengaruh hormon-hormon pituitari, sehingga sering digunakan untuk mempercepat pematangan gonad. Salah satu hormon yang dapat digunakan dalam manipulasi hormonal adalah pregnant mare serum gonadotropin atau PMSG dan antidopamin. Hormon PMSG lebih banyak mengandung FSH atau follicle stimulating hormone daripada LH, luteinizing hormone, yang baik untuk pematangan gonad awal ikan. Pemijahan buatan pada ikan Ovitatus, kerabat dekat ikan peres, dengan menggunakan beberapa jenis hormon telah dilaporkan oleh Muklisin tahun 2014. Namun pada Okapeni belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian mengenai pengaruh hormon pregnant mare serum gonadotropin atau PMSG dan antidopamin pada ikan peres Okapeni, sehingga dapat memacu kematangan gonad pada ikan peres. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dosis hormon PMSG ditambah antidopamin yang terbaik untuk pemijahan ikan peres, meliputi pertambahan bobot tubuh relatif, indeks kematangan gonad, diameter telur, dan diameter telur relatif. Rancangan penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah rancangan acak lengkap dengan 3 ulangan dan 4 taraf. Perlakuan yang dilakukan pada uji ini adalah yang pertama tanpa penyuntikan atau 0 mili per kilo BB. Yang selanjutnya ada P1, itu penyuntikan PMSG ditambah antidopamin dosis 0,2 mili per kilo BB. Selanjutnya ada P2, itu penyuntikan PMSG ditambah antidopamin dosis 0,4 mili per kilo BB. Selanjutnya ada P3, itu penyuntikan PMSG ditambah antidopamin dosis 0,6 mili per kilo BB. Induksi hormon pregnant mare serum gonadotropin atau PMSG dengan dosis yang berbeda terhadap kematangan gonad ikan peres menunjukkan hasil yang berbeda nyata antar tiap perlakuan. Setelah dilakukan uji lanjut, ditemukan bahwa induksi hormon PMSG ditambah
antidopamin pada induk ikan peres berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot induk relatif, IKG, diameter telur, fekunditas. Induksi hormon PMSG ada berpengaruh nyata terhadap bobot induk ikan peres. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa perlakuan terbaik terdapat pada dosis 0,4 mili per kilo. Namun, nilai ini tidak berbeda nyata dengan dosis 0,6 mili per kilo dan berbeda nyata dengan dosis 0,2 mili per kilo dan kontrol. Hal ini disebabkan adanya penurunan laju pertumbuhan somatik induk sehingga pertambahan bobot diasumsikan sebagai pertambahan berat gonad. Pada stadia induk, gizi difokuskan untuk kebutuhan perkembangan gonad ikan betina. Nilai bobot induk relatif tertinggi pada penelitian ini adalah 0,12%, yang terdapat pada perlakuan dosis 0,4 mili per kilo dan 0,6 mili per kilo. Sedangkan nilai terendah ada pada perlakuan kontrol. Hal ini diduga karena pemberian hormon PMSG ditambah antidopamin pada induk ikan peres memberikan respon positif terhadap pertambahan bobot gonad. Peningkatan bobot gonad induk betina diduga terjadi karena perkembangan oosit yang terisi vitellogenin. Menurut Hisom 2008, vitellogenin adalah bakal kuning telur yang merupakan komponen utama oosit yang sedang berkembang. Saat proses vitellogenesis berlangsung, jumlah dan ukuran granula kuning telur bertambah sehingga volume oosit membesar. Proses selanjutnya adalah vitellogenesis, adalah pematangan gonad, pematangan akhir yang ditujukan dengan yang pertama, penambahan oosit, yang kedua, produksi maturation inducing hormone atau MIH, pembentukan maturation promoting factor atau MPF, dan pematangan sitoplasma yang menyebabkan pertumbuhan protein dan lemak dalam kuning telur. Induksi hormon PMSG ditambah antidopamin yang dilakukan pada tiap perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap nilai IKG. Nilai IKG tertinggi di perlakuan dosis 0,4 mili per kilo yaitu 32,78% dan nilai terendah pada perlakuan kontrol yaitu 0. Hal ini dikarenakan kandungan FSH pada hormon PMSG memberikan pengaruh terhadap perkembangan oosit. Hal ini didukung oleh Hutta Galunet tahun 2015 yang menyatakan bahwa hormon PMSG ditambah antidopamin menyebabkan perkembangan oosit pada ikan yang mengakibatkan peningkatan volume gonad ikan grass carp. Menurut Effendi, tahun 1979, nilai indeks kematangan gonad merupakan perubahan yang terjadi di dalam gonad secara kuantitatif. Dan Makmur tahun 2003, nilai IKG dipengaruhi oleh berat badan tubuh dan bobot gonad ikan. Semakin kecil berat tubuh dan semakin tinggi bobot gonad ikan, maka semakin tinggi pula indeks kematangan gonadnya. Besar nilai IKG diakibatkan oleh peranan hormon PMSG ditambah antidopamin yang memiliki pengaruh dalam proses vitellogenesis di hati. Hal ini menyebabkan pertambahan jumlah vitellogenin pada oosit dan meningkatkan bobot gonad sehingga gonad menjadi lebih besar. Pemberian PMSG ditambah antidopamin pada ikan peres mempengaruhi diameter telur. Nilai diameter tertinggi terdapat pada perlakuan dosis 0,4 mili per kilogram sebesar 1,09 mm, sedangkan nilai terendah terdapat pada perlakuan kontrol yaitu 0. Sesuai dengan pendapat Effendi tahun 2002 yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kematangan gonad, maka diameter telur yang ada di dalam ovarium akan semakin besar. Meningkatnya diameter telur disebabkan oleh penyerapan lumen ovari
akibat rangsangan hormonal yang sesuai. Perkembangan folikel dipengaruhi oleh aktivitas FSH pada pituitari dan estrogen pada folikel. Folikel dapat meningkat sehingga diameter telur membesar. Menurut UNUS tahun 2010, diameter telur ikan bervariasi, baik antara spesies maupun antar individu dalam spesies yang sama. Nilai diameter telur tertinggi pada penelitian ini adalah 1,09 yang terdapat pada perlakuan 0,4 mili. Nilai ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan 0,6 mili, namun berbeda nyata dengan perlakuan 0,2 mili dan kontrol. Selanjutnya, nilai diameter telur relatif tinggi juga dijumpai pada perlakuan 0,4 mili, yaitu sebesar 13,67%, ukuran diameter telur yang berukuran 1,0 mm. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pemberian dosis 0,4 mili per kilo merupakan dosis terbaik untuk semua parameter, meliputi pertambahan bobot induk, pertambahan bobot induk relatif, indeks kematangan gonad, diameter telur relatif, dan fekunditas. Namun, nilai ini tidak berbeda nyata dengan dosis 0,6 mili per kilogram. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih.